sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Ya, kita memulai pelajaran pada hari ini. Saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan anggotanya, kemudian dibuka dengan berdoa ya. Ya, silakan. Duduk siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak sekalian ya. Jadi tadi sudah dimulai dengan berdoa. Pada hari ini saya mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Apakah semuanya hadir semua? Sekarang kita kasih ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya itu adalah tepuk hebat ya. Ya, ya. Saya bikin tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Good, good, good. Sekali lagi tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Good, good. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan ya untuk ikut pelajaran TP. Pelajaran kita minggu lalu ya apa? Pelajaran HAM. Ya. Ya coba. Saya minta karena hari ini kita mempelajari tentang masuk di bab 2 ya, tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Oke. Saya mau tanya dulu. Ya, karena tadi sudah kompak ya mengatakan bahwa minggu lalu kita belajar tentang kasus pelanggaran HAM. Nah, ada yang bisa mengaitkan pelajaran tentang HAM dengan pelajaran kita hari ini tentang demokrasi? Ya, coba. Ya, dari Fadliza ya. Dalam pelajaran HAM dan demokrasi sama-sama memberikan kebebasan dalam berpendapat. Sama-sama memberikan kebebasan di dalam berpendapat. Iya, tepuk tangan dulu untuk ada yang bisa memberikan argumennya. Kira-kira ini tentang apa? Tentang pemilihan. Ya, jadi di sini terlihat jelas gambarnya adalah pemilihan. Ya, pemilu. Ya, jadi pemilu itu memilih apa? Memilih kepala daerah, bupati, wakil bupati, presiden, atau dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, itu ya, memilih presiden. Nah, kegiatan pemilu inilah yang merupakan perwujudan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nadita. Dasar ya. Pertama, kompetensi dasar 3.2 mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Kemudian indikator kedua, indikatornya yang 3.2.1 memahami hakikat demokrasi. Selebih tujuannya kita bisa memahami hakikat demokrasi dengan benar. Kemudian bisa menganalisis klasifikasi demokrasi dengan benar-benar, yang bisa menyampaikan pendapatnya apa itu demokrasi. Ya, coba Madika. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara tidak langsung atau tidak langsung. Coba diulangi lagi secara jelas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara tidak langsung maupun secara langsung. Iya, tepuk tangan dulu. Demokrasi adalah bentuk di mana semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup. Iya. Iya. Pengertian tentang demokrasi yang sering kita dipakai adalah
sesuai dengan pendapat atau definisi dari Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln ya, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi di sini ada contoh kasus video ya tentang wujud dari adanya demokrasi di Indonesia. Ya, perhatikan ya. Ya, silakan. Berupaya masuk ke kawasan istana negara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam perusahaan manajemen sore. Mereka menarik paksa kawat berkuri yang dipasang petugas kepolisian. Beberapa mahasiswa juga saling bawa kawat dengan petugas. Namun kericuan itu bisa meredam petugas kepolisian yang sedari awal telah berjaga di lokasi operasi. Demo ratusan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Banyumas, Jawa Tengah berlangsung ricuh Senin sore. Usai Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan para demonstran, ratusan mahasiswa ini dituntut marah usai Nah, ada yang bisa memberikan argumennya terkait video yang sudah ditampilkan tadi? Bagaimana? Peristiwa di atas dilakukan oleh aliansi mahasiswa karena tidak setuju dengan kenaikan BBM. Kenaikan Kenaikan harga BBM. harga BBM. Ya oke. Dan kita lihat lagi deh, mereka mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi ya. Apakah itu sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia? Tidak. Sesuai? Sesuai atau tidak? Tidak karena memakai kekerasan. Karena Memakai selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Ya silakan anak sekalian mengerjakan secara berkelompok ya. Sudah dibagi tadi kelompoknya ya. Jadi kita ada 4 ya, 5, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti sebentar akan dipresentasikan. Ya silakan dikerjakan ya. Di sini ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya, diperhatikan lebih baik. Aksi demokrasi ini tidak masuk pada prinsip demokrasi. Ya, jadi ini hasil kerjanya ya. Ya, kalau sebentar ya dipresentasikan ya. Sudah selesai pekerjaannya ya? Sudah, oke. Sekarang adalah presentasi tiap kelompok ya. Nomor 1 ya. Iya Pak. Ya silakan. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasikan Bapak Ibu yang kita kenalkan. Nama saya Diana. Saya mewakili dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan soal nomor 1. Setelah melihat gambar di atas, pikiran saya adalah merupakan gambar di atas itu merupakan perwujudan dari sikap demokratis di lingkungan sekolah, yaitu adanya musyawarah kerja dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam gambar tersebut peserta musyawarah diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi gambar kedua merupakan perwujudan sikap demokratis dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam gambar tersebut warga atau masyarakat menggunakan hak pemilihan dalam pemilihan umum. Ya. Oke, bagaimana dengan tanggapan lain yang lain? Betul, jelas. Jelas ya? Jelas. Apa ada yang mau menyanggah? Sudah sependapat dengan penyampaian temannya? Jelas, Pak. Ya. Sama di bukit, Pak. Sudah ada gambaran ya? Iya, Pak. Oke,
Tepuk tangan untuk temannya. Baik, ini cukup sekian presentasi dari saya. Lagi dan menanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya penampilan kelompok Nadifa. Silakan Nadifa. Bisa terjadi. Nah, peristiwa di atas adalah demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa atas tidak setujunya dengan harga BBM. Nah, yang kedua itu analisis peristiwa di atas. Jika ditinjau dari prinsip demokrasi di atas, apakah sesuai atau bertentangan? Jelaskan alasannya. Nah, kebebasan berpendapat termasuk aksi demokrasi adalah hal yang sudah dijamin oleh Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kebebasan itu tercantum dalam pasal 2 PEE ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, aspek demokrasi adalah hal yang wajar karena negara itu amanat. Bagaimana dengan penampilan temannya? Bagus. Jelas. Mengerti? Oke, tepuk tangan untuk Oke, baik teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah hari ini telah kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, baik teman-teman sekalian, hari ini kita telah membahas tentang hakikat demokrasi, klasifikasi demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya coba Nadifa Tuniza. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang demokrasi yang memberikan kita kebebasan dalam berpendapat dan dalam memberikan atau mengeluarkan pilihan kita. Nah, demokrasi bisa dilakukan karena di negara kita ini adalah negara demokrasi, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menyelesaikan secara damai, tidak mengambil hakim sendiri dan tidak memakai kekerasan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, ciri dari demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, gitu ya. Jadi, demokrasi kita adalah demokrasi yang berdasar pada Pancasila. Ya, yang mana ya dijelaskan di dalam sila keempat, yaitu apa karakter utama demokrasi Pancasila itu dijelaskan di dalam Pancasila sila keempat, itu Kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berpemilu. nanti akan saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Untuk hari ini kita bertemu dengan suasana yang alhamdulillah yang senang ya, bergembira. Kemudian kita sehat-sehat semua. Mari kita ucapkan banyak syukur karena kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.